Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semuanya. Balik lagi ya di YouTube channel aku. Terima kasih ya yang sudah mengklik video ini. Jadi seperti biasa di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Jadi kali ini aku kegiatannya di rumah mertua atau di tempat kampungnya Pak suami ya. Oh iya, nggak kerasa ya teman-teman, sekarang kita udah mau lebaran aja. Perasaan aku kemarin itu baru ngerasain hari pertama puasa dan berbuka puasa gitu ya. Sekarang udah lebaran aja. Aku mau ucapin minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada di video-video aku yang menyinggung ataupun salah kata, aku minta maaf ya teman-teman. Dan semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini diterima ya. Dan semoga juga tahun depan kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Jadi sekarang itu aku lagi beres-beresin. Tadi aku udah buka horden gitu. Dan ini tuh ceritanya lagi ada di rumah kakak perempuan suami aku, atau bisa dibilang kakak iparnya aku gitu ya. Nah, jadi kita tuh ngungsi di sini karena di rumah mertua itu kamarnya udah pada penuh dan ada penghuni semua. Nah, jadi kita ngungsi di rumah ini ya teman-teman, karena kebetulan ada kamar yang kosong gitu. Nah, jadi sekarang itu aku lagi bersih-bersih ruang tamu di sini. Jadi ini aku sapu-sapu aja, terus nanti mau aku pel juga ya teman-teman biar bersih semuanya. Dan itu si Nay belum mandi ya teman-teman, karena memang aku mau beresin dulu kerjaan aku, baru nanti aku mau mandiin Nay, mandiin Abil, sama kasih makan mereka. Nah, ini posisinya si Abil masih tidur gitu ya, dia belum bangun. Dan setelah ini aku rencananya juga mau cuci baju, terus mau bantu-bantu sedikit gitu ya, untuk persiapan lebaran besok harinya. Oh iya, untuk persiapan lebaran teman-teman sendiri gimana nih, masak menu apa untuk lebarannya? Boleh dong sharing di kolom komentar. Oke, setelah dari rumah yang satunya, ini aku juga sapu-sapu di rumah mertua ya teman-teman. Di sini juga nggak kalah kotornya, jadi ini aku mau bersihin. Oke, lanjut. Setelah itu aku mau cuci baju ya teman-teman. Karena ini udah 2 hari numpuk gitu, nggak aku cuci-cuci. Dari yang kita berangkat terus sampai ke kampungnya suami, itu aku belum cuci baju ya teman-teman. Kebetulan juga kita bawa bajunya sedikit, jadi kalau misalnya banyak baju kotor takutnya nanti kita nggak punya baju buat dipakai. Jadi ya udah cus kita cuci dulu bajunya. Nah, ini aku percepat aja ya, jadi ini udah sampai aku ngeringin baju, jadi ini tinggal dijemur aja. Nah, sambil temenin aku jemur-jemur baju, ini aku mau sharing-sharing dan cerita-cerita sedikit ya teman-teman. Alhamdulillah di tahun ini euforia lebaran itu udah terasa. Dari yang tahun kemarin kita cuma bisa lebaran di rumah aja, terus mudik juga dibatasi, dan aktivitas di luar rumah juga dibatasi. Pokoknya semuanya di rumah dan stay at home. Alhamdulillah tahun ini kita bisa ngerasain mudik lagi, bisa ngerasain kumpul sama keluarga setelah bertahun-tahun nggak ketemu ya teman-teman. Pasti bahagia dan senang banget ya. Nah, untuk kita sendiri juga sama ya teman-teman, karena udah lama kita lebarannya itu nggak di tempat mertua, jadi untuk tahun ini itu gilirannya kita lebaran di rumah mertua. Aku sama Pak suami emang sudah kompromi ya, kalau misalnya kita lebaran itu ganti-gantian. Tahun ini misalnya di rumah orang tuaku, tahun depan itu di rumah mertua, dan begitu juga sebaliknya. Pokoknya siklusnya itu ganti-gantian gitu ya teman-teman, biar adil. Karena kebetulan juga untuk jarak dari rumah ortu sama rumah mertua aku tuh lumayan jauh, adalah sekitar 6 jam perjalanan.
Lain halnya kalau misal rumah ortu aku sama rumah mertua itu deketan, jadi kita bisa lebarannya tuh bareng-bareng gitu ya. Cuman ini qadarulahnya rumah kita tuh lumayan terpisah jauh, jadi harus ada yang ngalah gitu ya. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi sekarang aku lagi bantu ngocekin pete ya teman-teman. Jadi pete ini rencananya mau disambal gitu buat temen makannya opor ayam. Terus rencananya kita juga mau buat rendang, terus pindang tulang. Cuman di sini tulangnya kita belum beli. Jadi ini kita lagi di jalan mau ke pasar untuk beli tulangnya dulu, sama nanti kita mau belanja buat keperluan-keperluan lebaran yang kurang, kayak beli buah, terus beli minuman gitu ya. Nah, alhamdulillah kondisi di jalannya nggak terlalu rame ya kayak biasanya. Biasanya kalau mendekati hari-hari lebaran tuh pada macet semua di sini. Apalagi pas sore-sore gitu macet banget. Tapi alhamdulillah sekarang nggak terlalu macet. Jadi kita bisa pergi cepat-cepat ke pasarnya. Nah, rencananya selain yang aku sebutin tadi, kita juga mau bikin kuah tekwan, dan tekwannya tuh alhamdulillah sudah kita buat kemarin. Jadi tinggal bikin kuahnya aja ya teman-teman. Teman-teman pernah dengar nggak sih tekwan? Jadi itu adalah makanan khasnya Palembang, atau biasa tuh kayak pempek gitu ya. Tapi untuk kita masaknya untuk lebaran kali ini tekwan aja. Nah, ini kita udah sampai di pasar. Ini adalah pasar buah, cuman untuk beli buahnya nanti aja terakhiran ya. Kita mau cari tulang dulu, soalnya takut nanti kehabisan. Jadi ini kita cari ke ujung sana, dan ini baru dapet ya, karena di tempat lain tuh udah pada habis. Nah, alhamdulillah ini masih banyak dan masih bisa milih juga karena masih banyak gitu. Untuk harganya sendiri, ini untuk dagingnya itu 180 per kilo, tapi untuk tulangnya itu 100.000 ya sekilonya. Jadi ini kita belinya sekilo aja. Cuman di sini pas aku lihat untuk tulangnya itu agak kotor gitu ya teman-teman, banyak butiran pasir gitu. Jadi mungkin pas sampai rumah aku butuh effort lebih untuk bersihin semuanya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting bisa makan pindang tulang untuk lebaran tahun ini. Oh iya, untuk keperluan kita selama di Palembang ini semuanya pakai dana THR gitu sama tabungan lebaran ya teman-teman. Jadi untuk gaji itu belum sama sekali diganggu. Makanya di sini aku belum bikin budgeting untuk bulan Mei, karena rencananya aku mau buat setelah kita pulang ya. Jadi kita juga mesti konsisten gitu ya untuk menerapkan pengaturan keuangan itu, supaya nanti ketika sesudah lebaran keuangan kita tetap aman. Dan untuk belanja keperluan lebaran itu sebaiknya memang benar-benar yang kita butuhkan ya, bukan yang kita inginkan. Kalau misalnya memang ada untuk keinginan kita, itu disesuaikan juga sama budget atau melihat budgetnya. Kalau misalnya memang budgetnya ada, yang nggak apa-apa, cuman takutnya nanti kan kalau nggak ada gitu kan. Nah, makanya di sini kita perlu juga untuk tegas sama diri sendiri dan menahan kepengen kita, keinginan kita yang mungkin akan bikin kita bokek setelah lebaran. Oke teman-teman semuanya, segitu aja dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih ya yang sudah nonton sampai ke detik ini. Jadi ini kita udah belanja dan menuju jalan pulang ke rumah. Oke, aku pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.